Jika Alkitab tidak pernah mencatat perayaan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari, apakah berarti orang Kristen salah merayakannya? Pertanyaan ini sering memancing perdebatan. Ada yang berkata perayaan 1 Januari hanyalah budaya dunia. Ada pula yang berpendapat bahwa merayakan Tahun Baru bukan masalah karena Alkitab tidak melarangnya. Jadi, yang benar yang mana? Apakah orang Kristen mengikuti kalender manusia atau kalender Tuhan? Inilah dia fakta Alkitab. Anda butuh didoakan? Hubungi layanan doa kami di nomor 0822 1500 2424. Alkitab, Tahun Baru dimulai pada bulan Nisan. Ketika Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, Ia tidak hanya memberi hukum, tetapi juga memberikan sistem waktu baru bagi umatnya. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Keluaran 12 ayat 2. Bulan yang dimaksud adalah bulan Nisan. Biasanya jatuh pada Maret sampai April kalender modern. Artinya, Tahun Baru menurut Alkitab dimulai bukan tanggal 1 Januari, melainkan pada saat perayaan Paskah Yahudi, peringatan pembebasan umat Allah dari perbudakan. Bagi bangsa Israel, Tahun Baru pada bulan Nisan bukan hanya soal pergantian angka atau penanggalan, melainkan sebuah momen rohani. Tahun dimulai dengan mengingat karya keselamatan Allah ketika Ia membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Karena itu, awal tahun bagi Israel bukan dirayakan dengan pesta dan hura-hura, tetapi dengan syukur, penyembahan, dan perenungan akan kesetiaan Tuhan. Dengan kata lain, menurut Alkitab, Tahun Baru bukan sekedar perubahan kalender, tetapi perubahan hati. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari hidup lama menuju hidup baru bersama Allah. Dari kalender Ibrani ke kalender Gregorian. Kalender 1 Januari bukan berasal dari Alkitab, melainkan dari Kekaisaran Romawi. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar membuat kalender Julian dan menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun untuk alasan politik dan administrasi pemerintahan. Kemudian pada tahun 1582, Paus Gregorius VIII memperbaiki kalender Julian menjadi kalender Gregorian. Dan sejak itu, dunia internasional mengadopsi 1 Januari sebagai tahun baru, termasuk Indonesia. Bagi orang Kristen, penting untuk memahami bahwa Alkitab dan kalender modern bekerja dengan tujuan yang berbeda. Dalam Alkitab, tahun dimulai pada bulan Nisan, sekitar Maret atau April, karena Tuhan menetapkan kalender Israel berdasarkan peristiwa rohani, khususnya karya keselamatan pada saat Paskah. Sementara itu, kalender modern yang kita kenal sekarang memulai tahun pada 1 Januari, karena ditetapkan sejak era Kekaisaran Romawi untuk kepentingan administrasi politik dan pengaturan waktu global. Jadi, perbedaan ini bukan masalah benar atau salah, tetapi berasal dari dua budaya dan dua fungsi yang memang berbeda. Kalender Alkitab membentuk identitas rohani umat Allah, sedangkan kalender modern mengatur ritme kehidupan dunia. Tahun Baru, pembaruan hidup. Perjanjian Baru tidak memberi perintah kapan merayakan Tahun Baru, tetapi memberi prinsip rohani dalam menyambut waktu. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dari sini kita memahami bahwa tahun baru dalam pandangan kekristenan bukan sekedar terjadi ketika kalender berganti, melainkan saat hidup seseorang diperbaharui oleh Kristus. Oleh karena itu, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa merayakan tahun baru pada 1 Januari adalah dosa, atau bahwa perayaan tahun baru sama dengan penyembahan berhala. Orang Kristen boleh merayakan tahun baru selama hati tetap tertuju kepada Tuhan, bukan pada budaya dunia yang menekankan pesta, hura-hura, atau sekedar membuat resolusi tanpa pertobatan dan tanpa arah rohani. Bagi orang Kristen, menyambut waktu baru berarti mengingat karya keselamatan Kristus, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun, memperbarui komitmen untuk hidup dalam kekudusan, dan menyerahkan masa depan ke tangan Allah. Dengan cara ini, pergantian tahun bukan hanya tradisi tahunan atau perayaan sosial, tetapi menjadi momen pembaruan rohani yang sejati.
Kalender Ibrani dan kalender modern bukan musuh. Yang satu dibuat Allah untuk menunjukkan sejarah keselamatan, yang satu dibuat manusia untuk mengatur pemerintahan global. Karena itu, tidak salah merayakan Tahun Baru pada 1 Januari. Dan tidak salah juga memahami Tahun Baru Alkitab yang dimulai pada bulan Nisan. Yang terpenting bukan pada tanggalnya, tetapi pada hatinya. Kristus tidak mencari kalender yang tepat, melainkan hati yang taat. Jika Anda ingin menutup tahun lama dan memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, maka hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor 0822 1500 2424. Tim kami siap melayani dan berdoa untuk Anda. Apapun pergumulan Anda tidak harus menghadapinya sendirian. Hubungi kami saat ini juga. Selamat Tahun Baru. Kiranya Tuhan menuntun langkah Anda dalam memasuki musim yang baru dengan kemenangan. Demikian Fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.